Sekarang itu total utang negara ya sama dengan BUMN itu hampir 12.000 triliun ya. Jadi 12.000 triliun yang ini harus dibayar oleh rakyat. Akibatnya apa? Akibatnya tahun depan ya anggaran APBN yang semestinya disalurkan untuk membantu rakyat justru dipakai untuk membayar bunga utang ya. Nah, kalau tahun depan itu ya, anggaran pembayaran bunga utang itu 2 kali lebih banyak daripada subsidi. Ya. Jadi 2 kali lebih banyak daripada subsidi. Padahal ya, pembayaran bunga utang ini sebesar 400 triliun lebih ya, itu hanya diberikan kepada investor-investor. Siapa investor-investor ini? Mereka ini adalah orang-orang bankir-bankir ya, bank-bank ya, kemudian investor-investor asing yang membeli surat utang negara. Nah, mereka kemudian diberikan uang 400 triliun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para habaib. Di sini ada Habib Khalil Hilullah nih, guru saya. Ada Ustadz As'ad, ada Ustadz Edi Mulyadi, Ustadz Eka Wijaya, dan pengacara kita Ustadz Khozinuddin, dan juga Kiai Tisna dan ulama-ulama dan peserta yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Seperti yang disampaikan tadi oleh beberapa narasumber ya, semuanya satu suara bahwa kondisi kita tahun ini tidak lebih baik dibanding tahun sebelumnya, bahkan jauh lebih buruk ya. Ustadz Asad sudah memaparkan fakta realnya di masyarakat, bagaimana kehidupan ekonomi kita semakin memprihatinkan ya. Mungkin saya sedikit akan berbicara lebih makro ya. Jadi karena yang detail tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Asad dan Ustadz Khozinuddin, bahwa dari sisi ekonomi memang pertumbuhan ekonomi kita selama pandemi ini memang sangat terpuruk sekali ya. Tahun lalu kita tumbuh minus 2% dan sekarang pun diperkirakan hanya sekitar 3-4% ya. Itu pun masih sangat banyak ya orang-orang yang dulunya di PHK sampai sekarang belum bisa mendapatkan pekerjaan ya. Sekitar 10 juta orang sekarang ini masih dalam keadaan menganggur. Ya, kemudian orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu sudah sekitar 10% ya. Jadi kalau 270 juta penduduk Indonesia berarti kan ada 27 juta orang yang miskin ya. Tapi perlu dicatat hadirin yang berbahagia bahwa garis kemiskinan Indonesia itu setara dengan garis kemiskinan Afrika ya. Jadi rendah sekali. Karena kalau dinaikkan sedikit, orang miskin di Indonesia itu bisa sampai 50% ya. Ya, jadi makanya sampai sekarang itu banyak protes dari kalangan intelektual ya, bahwa garis kemiskinan Indonesia itu sudah perlu di-upgrade ya. Karena kita negara G20 ya. Dengan PDB 16 terbesar di dunia, tapi garis kemiskinan kita masih setara dengan negara-negara terbelakang di Afrika. Saya kira ini sudah sudah mendapatkan banyak perhatian ya. Dan saya kira juga garis kemiskinan ini masalah politik ya, karena begitu dia dinaikkan ya, maka rezim ini akan ketahuan ya kinerjanya, bahwa mereka itu tidak bisa menyelesaikan masalah mendasar dari rakyatnya, yakni mensejahterakan mereka. Kemudian yang kedua, selama pandemi ini kita juga menyaksikan ya bagaimana APBN kita itu digarong oleh para pejabat-pejabat negara ya. Yang pertama itu bagaimana pejabat berkoalisi dengan DPR ya, mengeluarkan satu undang-undang, dulunya Perpu ya, tentang penanganan pandemi, yang kemudian menjadi undang-undang sistem keuangan nomor 2 tahun 2020. Di sana pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan defisit APBN tak terbatas. Jadi artinya apa? Artinya pemerintah berkesempatan untuk menarik utang sebanyak-banyaknya menggunakan anggaran tanpa persetujuan DPR untuk kepentingan mereka. Akhirnya kemudian muncul anggaran program penyelamatan ekonomi nasional sebesar 700 triliun, dan kita tahu bersama bahwa sebagian dari anggaran itu justru dikorupsi oleh pejabat negara ya, yang terungkapkan Menteri Sosial ya, Julian Batubara, yang kemudian ditangkap oleh KPK. Tapi kalau kita melihat pernyataan Novel Baswedan ya,
Untuk bansos saja itu sekitar 100 triliun yang dikorupsi. Ya. Artinya yang tidak terungkap tentu saja jauh lebih banyak. Ya. Dan yang memprihatinkan sekali ketika jumlah penduduk miskin, ya, pengangguran itu meningkat selama pandemi, bansos ini, ya, sudahlah dikorupsi, ya, juga tidak sampai kepada rakyat. Ya, saya kira sebagian dari kita sudah menyaksikan, ya, bagaimana selama 2 tahun itu rumah tangga itu hanya mendapatkan sekali 2 kali bansos. Padahal kan bansos ini paling bisa bertahan selama sebulan saja. Ya, setelah itu kan masyarakat selama 24 bulan ini harus tetap makan. Nah, makanya kemudian seperti yang dikonfirmasi oleh Ustaz Asad, banyak kemudian perempuan yang minta cerai suaminya nih karena sudah tidak ada lagi lapangan pekerjaan. Karena semestinya di saat kondisi terpuruk seperti ini negara yang melakukan intervensi. Nah, tapi sayangnya anggaran negara yang ditambah, ya, menjadi belanja negara itu dinaikkan, ya, menjadi 3.000 triliun, ya, 1.000 triliunnya itu tepatnya itu 900 triliun itu berasal dari utang. Itu tidak mengalir kepada rakyat. Ah, kemana uang ini, kan begitu. Kalau kita lihat buka data BPS, ya, tahun 2020 itu rata-rata penerima raskin, ya, itu di bawah 50%, ya. Jadi penduduk miskin itu kan disurvei nih. Apakah selama setahun ini Anda menerima bansos? Jawabannya adalah 50% dari mereka itu mengatakan kami tidak pernah menerima bansos. Loh, kemana larinya uang itu? Bahkan kalau di daerah seperti Papua, Maluku Utara itu hanya 10% saja rakyat miskin itu yang mendapatkan bansos. Nah, saya kira ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Ya, kemudian ketika anggaran ini di markup, ya, dan peruntukannya juga tidak jelas, yang menanggung konsekuensinya, dampaknya adalah rakyat. Karena ketika pemerintah itu memperlebar defisit sampai 6%, ya, kemudian harus disinggung tadi Ustadz Khozinuddin, ya, kita harus berutang, ya. Sekarang itu total utang negara, ya, sama dengan BUMN itu hampir 12.000 triliun, ya. Jadi 12.000 triliun yang ini harus dibayar oleh rakyat. Akibatnya apa? Akibatnya tahun depan, ya, anggaran APBN yang semestinya disalurkan untuk membantu rakyat justru dipakai untuk membayar bunga utang, ya. Nah, kalau tahun depan itu, ya, anggaran pembayaran bunga utang itu 2 kali lebih banyak daripada subsidi, ya. Jadi 2 kali lebih banyak daripada subsidi. Padahal, ya, pembayaran bunga utang ini sebesar 400 triliun lebih, ya, itu hanya diberikan kepada investor-investor. Siapa investor-investor ini? Mereka ini adalah orang-orang bankir-bankir, ya, bank-bank, ya, kemudian investor-investor asing yang membeli surat utang negara. Nah, mereka kemudian diberikan uang 400 triliun. Sementara rakyat kita 270 juta, ya, diberikan subsidi. Subsidinya cuma 200 triliun. 200 triliun untuk 200 juta. Ini kan sangat tidak adil, ya. Bagaimana uang untuk membayar utang jauh lebih besar dibanding uang untuk subsidi. Bansos lebih kecil lagi. Lebih 120 triliun. Nah, karena bukan itu saja, ya, karena pemerintah ini lebih banyak menggunakan anggaran untuk bayar utang, ya, pendapatan juga kurang, akhirnya dana subsidi yang kecil tadi ini mau dipangkas lagi. Nah, hari ini kan kita ramai pembicaraan, kan, bagaimana premium pertalite itu mau dihapuskan. Ya, artinya apa ini? Artinya mereka ingin menaikkan harga BBM. Kalau dulu harga BBM naik kan orang pasti marah, pasti demonstrasi. Sekarang kan sunyi senyap ini, tidak ada yang melakukan perlawanan. Ya. Karena halus sekali, jadi premium pertalite dihapus, ya, mungkin awalnya nih premium dulu, ya, setelah itu pertalite, kemudian rakyat dipaksa untuk mengkonsumsi harga yang lebih pertamax yang lebih mahal. Nah, jadi inilah satu bentuk ketidakadilan yang dipertontonkan oleh negara. Kemudian, ya, kalau kita juga melihat, ya, bagaimana waktunya mau habis, ya. Ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya ini, to the point saja, ya. Lalu bagaimana, ya, solusi untuk menghadapi masalah ini, ya? Kalau kita melihat dari sisi anggaran tadi yang pemerintah itu sudah mengkorupsi anggaran, kemudian penggunaannya sebagian besar digunakan untuk bayar bunga utang, yang sudah sampaikan tadi. Bunga utang itu dalam pandang Islam adalah suatu keharuman yang sangat jazm, ya, sangat clear disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, ya. 400 triliun digunakan untuk membayar bunga utang. Nah,
Lalu bagaimana di dalam Islam ya solusinya? Ya, kemarin saya coba melakukan mengkalkulasi ya, nyambung sekali dengan yang disampaikan oleh Ustadz As'ad tadi ya, bahwa kalau kita menggunakan ya mengelola negara ini sesuai dengan syariat Islam, ya maka kita tidak perlu berutang, ya kemudian kita otomatis kita tidak perlu membayar bunga utang kan gitu, dan kita akan mampu memberikan subsidi yang sangat besar kepada rakyat berupa pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan keamanan gratis, bahkan juga menikah gratis. Ya. Ini akan bisa dicapai karena sumber pendapatan negara kalau kita menggunakan syariat Islam akan sangat besar ya. Pertama mungkin dari sisi sektor pertambangan ya, sektor pertambangan saya mencatat dan saya kira ini bisa dikonfirmasi ya karena datanya dari Kementerian SDM ya. Itu setiap tahun ya untuk batu bara saja kita bisa mendapatkan 852 triliun ya. Kalau emas sekitar 56 triliun, kemudian nikel 229 triliun ya. Kemudian dari sisi kehutanan itu hampir 2000 triliun dan kelautan 1000 triliun ya. Jadi total setiap tahun itu kita bisa mendapatkan anggaran sekitar 4000 triliun. Ini tanpa pajak, tanpa utang. Jadi artinya tidak ada lagi PPN kalau Anda berbelanja di Indomaret atau di pasar ya, tidak akan dikenakan PPN 10%. Nah, ini kalau kita mau kembali kepada syariat Islam. Dan tentu saja selain itu memberikan kesejahteraan dan pastinya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala karena kita menerapkan hukum-hukum Allah, kita menerapkan syariat Islam dan disitulah akan terjadi keberkahan ya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.